Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, bertemu lagi dengan Pak Erin ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pembelajaran ya anak-anak. Pada kali ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 2, materi keberagaman budaya. Tujuan pembelajaran ini ditujukan untuk agar kalian mampu menjelaskan perbedaan antara dua rumah adat dengan benar. Kalian mampu membedakan jenis sudut lancip, tumpul, dan siku-siku dengan benar. Mampu mengukur besar sudut dengan menggunakan busur dengan benar. Dan siswa mampu menjelaskan asal tarian kipas. Dan juga mampu menjelaskan keunikan gerakan tarian kipas. Salah satu keberagaman Indonesia adalah rumah adat. Jadi dari tiap-tiap daerah kita mempunyai rumah adat yang berbeda-beda. Nah, contoh yang rumah adat di depan kalian ada dua rumah adat. Yang satu adalah rumah Lontiok dan yang satu adalah rumah Panjang. Bapak jelaskan dulu ya tentang rumah Lontiok. Rumah Lontiok itu adalah rumah adat yang berada di daerah Riau. Rumah ini merupakan rumah yang ditinggali oleh masyarakat Kampar. Rumah Lontiok juga dikenal dengan nama rumah Lancang dan Plencalang. Rumah Lontiok adalah rumah yang mempunyai ciri seperti rumah panggung. Kata Lontiok adalah dalam bahasa Indonesia yaitu lentik. Kata lontiok ini menunjuk kepada bentuk rumah lontiok yang melengkung atau bengkok. Kalian tahu fungsi dari rumah lontiok? Rumah lontiok ditopang oleh beberapa tiang penyangga. Rumah ini sengaja dibangun tinggi dengan beberapa tujuan. Kalian lihat kan rumahnya tinggi banget? Tingginya rumah lontiok berguna untuk melindungi keluarga yang berada dalam rumah dari serangan binatang buas seperti harimau, ular, dan lain-lain. Selain binatang buas, tingginya rumah lontiok berguna juga menghindari serangan dari suku-suku lain di dalam masyarakat Kampar. Itu adalah penjelasan tentang rumah lontiok. Yang kedua ada rumah panjang. Rumah panjang atau sering disebut rumah radang adalah salah satu rumah dari daerah Kalimantan Barat. Rumah panjang adalah ciri khas dari masyarakat Dayak yang tinggal di daerah Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan rumah panjang adalah gambaran sosial kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Rumah panjang juga merupakan pusat kehidupan dari masyarakat Dayak. Saat ini rumah panjang di Kalimantan Barat dapat dikatakan hampir punah karena jumlahnya yang sedikit. Fungsi dari rumah panjang ini pada umumnya rumah panjang digunakan untuk tempat tinggal beberapa keluarga. Akan tetapi rumah panjang tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal saja, namun ada beberapa tujuan lain. Itu penjelasan dari dua contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka blog Pak Erwin ya yang ada di bawah. Nanti akan Pak Erwin share di grup WhatsApp. Kalian pelajari dan kita tanya jawab di grup WA ya. Coba kalian perhatikan gambar itu adalah rumah lontiong yang tadi kita pelajari ya. Kita lihat itu. Coba kalian lihat
yang dilingkari merah itu ada sudutnya ya, di rumah lotiong itu ada sudutnya. Nah, kalian tahu itu sudut apa? Ya, itu sudut lancip ya. Jadi di di gambar itu sudut dari rumah lontiong itu yang atas itu atapnya itu berbentuk lancip. Kalian tahu jenis-jenis sudut? Ya, sudut itu ada beberapa ya. Salah satunya sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Ya, setelah kita mempelajari tadi beberapa rumah adat yang ada di Indonesia, dan ada jenis sudutnya di setiap rumah itu ada jenis sudutnya, mari kita belajar tentang jenis-jenis sudut yang akan kita pelajari. Yang pertama ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sudut yang besarnya 90 derajat. Dalam gambar coba kalian lihat gambar siku-siku itu ada di ujungnya bulat biru ya. Nah, itulah yang disebut dengan sudut siku-siku. Kita beralih ke sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat atau kurang ya, bisa 80, bisa 45 dan yang lainnya. Dalam gambar tersebut, kalian lihat itu ada titik biru juga ya. Nah, itu sudut lancipnya di situ. Itu setiap sudut yang membentuk sudut lancip. Itu sudut lancip. Nah, yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi misalkan ada sudut yang 120 atau 135. Nah, itu kan di antara 90 sampai 180 derajat. Nah, itu bisa disebut sudut tumpul ya. Nah, kalian perhatikan itu yang gambar 0 itu adalah sudut tumpul. Nah, agar kalian lebih memahami, kalian bisa buka blognya, dan di situ ada penjelasan tentang jenis-jenis tumpul dan video pembelajaran tentang jenis-jenis sudut yang Bapak ambil dari YouTube. Oke, kita lihat gambar itu ya, gambar yang di pojok kiri atas kalian. Nah, itu adalah gambar kipas. Nah, yang dilingkari merah itu adalah sudut dari kipas. Sudut apa itu anak-anak? Apakah kalian tahu itu sudut apa? Nah, itu sudut tumpul ya. Itu sudut tumpul. Nah, kipas itu ada sudutnya. Jadi itu adalah jenis sudut tumpul. Nah, kipas ini juga dalam budaya Indonesia ada yang namanya tarian kipas. Namanya tarian kipas Pakarena. Nah, Bapak jelaskan ya tentang tarian kipas Pakarena. Nama tarian ini adalah tarian kipas Pakarena. Kata Pakarena diambil dari bahasa setempat karena yang berarti main. Jadi tarian ini berarti tarian sambil memainkan kipas. Tarian ini berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Tari kipas Pakarena ini dipercaya sebagai salah satu tarian peninggalan kerajaan Goa yang dulu pernah berjaya di Sulawesi Selatan. Tarian ini diwariskan turun-temurun dan menjadi tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang. Ada mitos dari tarian ini, ada yang saat ditampilkan acara dan untuk pertunjukan acara tariannya dan pengiring tarian itu bisa kalian lihat di blognya Bapak ya. Kalian kunjungi blog Bapak yang sudah Bapak share di grup WhatsApp. Nah, di blog itu juga kalian bisa juga melihat dari YouTube video tentang tarian kipas Pakarena. Di situ akan dijelaskan tentang mitos, tentang pertunjukannya, acaranya apa, dan pengiring tariannya digunakan untuk apa. Nanti kalian perhatikan dan kalian bisa tanya jawab di grup WhatsApp ya anak-anak. Setelah kita mempelajari tentang rumah adat,
sudut, ada sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan juga tarian kipas. Nah, Bapak harap kalian bisa mempelajari itu ya. Misalkan kalian masih bingung atau ingin bertanya, silahkan kalian tanya di grup WhatsApp kelas. Dan sebelum itu kalian harus mempelajari dulu tentang materi yang hari ini kita pelajari. Nah, kalian bisa buka blog pribadi Bapak ya, yang sudah Bapak share di grup WhatsApp. Kalian buka, kalian pelajari karena di situ lebih lengkap. Ada tentang penjelasan, ada video pembelajaran juga tentang materi yang sekarang kita ajarkan. Setelah itu kalian melakukan penilaian ya, penilaian di Google Form yang sudah Bapak share di grup. Nah, di situ kalian isi. Nah, nanti akan Bapak koreksi dan akan Bapak berikan umpan balik. Nah, begitu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa mempelajari, bisa memahami. Dan bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian tanyakan melalui grup WhatsApp kelas ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.